Halo, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas apa itu nomor kartu debit atau nomor kartu ATM. Selain itu, kita akan juga bahas tentang apa aja sih yang ada di kartu ATM atau kartu debit kita. Mau tahu? Silahkan simak terus video ini. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Apa itu kartu debit atau kartu ATM? Buat teman-teman yang punya rekening di bank, pasti udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya kartu debit atau kartu ATM. Bentuk dari kartu debit atau kartu ATM ini macam-macam, tergantung dari pihak bank penerbitnya. Ada yang bentuknya kayak gini, ada gambar kartunnya, ada yang kayak gini, ada juga yang kayak begini, dan yang lainnya. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan pihak bank. Kartu ini berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Ketika teman-teman bertransaksi dengan kartu debit, maka sumber dana yang digunakan berasal dari saldo di tabungan. Oleh karena itu, jumlah uang yang dapat dibelanjakan sesuai dengan saldo di tabungan. Selain itu, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan di mesin ATM. Sekarang, mari kita bahas mengenai bagian-bagian dari kartu debit atau kartu ATM. Teman-teman biasanya suka melihat kan ada logo seperti ini atau ini atau ini di kartu debitnya. Tapi teman-teman tahu nggak logo apa itu? Logo tersebut adalah logo dari jenis jaringan yang digunakan oleh kartu debit tersebut. Bank-bank di Indonesia biasanya menerbitkan kartu debit dengan salah satu logo jaringan yang ada di gambar ini. Ada yang menggunakan GPN, yang logonya bentuknya burung seperti ini. GPN itu kepanjangannya adalah Gerbang Pembayaran Nasional. GPN merupakan jaringan asal Indonesia. GPN baru digunakan di Indonesia saja. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada dua buah lingkaran berwarna merah dan kuning. Logo ini adalah logo dari Mastercard. Mastercard adalah jaringan yang berasal dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Mastercard sudah digunakan di banyak negara. Selanjutnya ada juga yang seperti ini, logonya hanya berupa tulisan. Tulisannya adalah Visa. Visa adalah jaringan yang juga berasal dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Jadi dia sama nih kayak Mastercard, sama-sama berasal dari Amerika. Visa juga sudah digunakan di banyak negara. Selanjutnya, teman-teman pernah perhatikan nggak nih, kalau di kartu debitnya tuh ada yang berbentuk persegi panjang kayak gini, yang warnanya biasanya kekuning-kuningan. Apakah ini? Persegi panjang berwarna kekuningan tersebut adalah chip dari kartu debit. Chip ini diperlukan agar kartu debit teman-teman dapat digunakan untuk bertransaksi. Kalau misalnya kartu debit teman-teman yang sekarang belum ada chipnya, itu artinya teman-teman masih menggunakan kartu debit yang lama, yang masih menggunakan teknologi magnetic stripe. Teman-teman harus segera langsung menukarkan kartu debit tersebut ke pihak bank agar diganti dengan kartu debit yang baru yang sudah menggunakan chip. Hal ini dikarenakan kartu debit magnetic stripe akan tidak bisa digunakan lagi dalam waktu dekat. Jadi supaya kartu debitnya bisa digunakan, teman-teman segera ganti ya ke yang chip buat yang kartu debitnya masih menggunakan magnetic stripe. Berikutnya, kalau teman-teman perhatikan, biasanya di kartu debit itu ada angka yang jumlahnya panjang kayak gini ya. Tahu nggak angka apa itu? Angka tersebut adalah nomor kartu debit atau nomor kartu ATM.
Nomor kartu debit yang juga dikenal dengan sebutan nomor kartu ATM ini merupakan salah satu bagian penting untuk keperluan identifikasi. Perlu diingat nih, nomor kartu debit adalah sesuatu yang rahasia. Sekali lagi, rahasia. Jadi, jangan pernah teman-teman memberitahu nomor kartu debit ini kepada orang lain, apalagi kepada penipu. Selain itu, sebaiknya teman-teman juga tidak memposting atau mengupload gambar kartu debit teman-teman sendiri di sosial media. Apalagi sampai data-data di kartu debit tersebut terlihat dengan jelas. Hal ini berbahaya karena dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, teman-teman juga suka melihat kan di kartu debitnya ada 4 angka seperti ini, yang di tengahnya itu ada garis miring dan biasanya ada tulisan valid true. Apakah itu? Angka tersebut adalah tanggal kadaluarsa kartu. Jadi, kartu debit teman-teman tuh ada masa berlakunya. Biasanya tanggal kadaluarsa ini tertulis dalam bentuk 2 digit garis miring 2 digit. Contohnya yang ini. Ini tulisannya 09 garis miring 24. Itu artinya kartu debit ini berlaku sampai bulan 9 alias bulan September tahun 2024. Kalau tanggal kadaluarsa kartunya udah lewat gimana? Itu artinya teman-teman perlu segera menukarkan kartunya ke bank agar teman-teman memperoleh kartu baru yang bisa digunakan. Oh ya, ingat, tanggal kadaluarsa kartu debit ini juga termasuk data yang rahasia. Jadi, jangan pernah beritahu kepada orang lain, apalagi kepada penipu. Terakhir, khususnya buat teman-teman yang menggunakan kartu debit dengan jaringan Visa atau Mastercard. Kalau misalnya teman-teman balik kartu debitnya, teman-teman pernah lihat nggak ada 3 buah angka yang tertulis di situ? Angka apakah itu? 3 angka tersebut adalah security code atau CVC atau CVV atau CVV2. Jangan khawatir dengan semua istilah tersebut. Walaupun istilahnya beda-beda, tapi maksudnya sama kok. 3 angka ini adalah angka rahasia yang biasanya kita gunakan untuk bertransaksi, khususnya saat transaksi debit online. Oleh karena itu, angka ini juga termasuk data rahasia yang ada di kartu debit. Jadi, jangan pernah beritahu kepada orang lain, apalagi kepada penipu. Sekarang, mari kita bahas bagaimana sih caranya kita bertransaksi dan bayar menggunakan kartu debit. Untuk transaksi dengan kartu debit itu ada 2 jenis transaksinya, yaitu offline dan online. Kita bahas dulu yang offline ya. Kalau kita mau transaksi dengan kartu debit untuk transaksi offline, caranya itu gampang. Kita tinggal bilang aja ke kasir kalau kita mau membayar dengan kartu debit. Kartu debit kita akan dimasukkan ke dalam mesin yang namanya mesin EDC, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, kita tinggal ikuti saja panduan dari kasir untuk penggunaan mesin tersebut. Sekarang kita bahas untuk transaksi debit online. Sayangnya, tidak semua kartu debit bisa digunakan untuk transaksi debit online. Hal ini bergantung dari kebijakan bank penerbit kartu debit teman-teman. Jadi, setiap bank itu kebijakannya beda-beda. Ada yang bisa untuk debit online, ada yang enggak. Ada yang perlu syarat tertentu, ada juga yang enggak. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau melakukan transaksi debit online, silahkan teman-teman konfirmasi atau tanyakan langsung ke pihak bank. Teman-teman juga sebaiknya memberitahu situs apa yang ingin teman-teman gunakan ke pihak bank
supaya nanti sama pihak bank bisa dicek apakah kartu debitnya bisa dipakai di situs tersebut atau tidak. Selain itu, teman-teman juga perlu perhatikan dulu apakah situs yang ingin teman-teman gunakan adalah situs yang terpercaya. Jangan sampai teman-teman melakukan transaksi di situs-situs yang berbahaya. Karena ketika kita akan melakukan transaksi debit online, kita akan memasukkan data-data dari kartu debit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, data-data dari kartu debit adalah rahasia. Jadi, jangan sampai teman-teman memasukkan data-data tersebut ke situs-situs yang mencurigakan, apalagi situs penipuan. Karena itu bahaya, bisa disalahgunakan. Kalau teman-teman sudah konfirmasi ke pihak bank dan sudah yakin bahwa situsnya ini aman dan bisa digunakan, maka teman-teman tinggal mengisi data-data kartu debitnya di sini. Contohnya ada card type, itu berarti jaringannya. Di sini contohnya Visa. Terus ada card number alias nomor kartu debit yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada juga namanya valid to alias tanggal kadaluarsanya. Itu berupa bulan dan tahunnya. Terus ada juga nama pemegang kartu debitnya. Dan terakhir ada yang namanya CVV2 atau Security Code atau CVV atau CVC. Itu merupakan 3 buah angka rahasia yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti kalau sudah tinggal diklik aja buy now atau confirm atau oke. Maka transaksinya kalau lancar semuanya akan berhasil dan saldo akan otomatis terpotong dari rekening teman-teman. Jadi sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.